Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Farel, Aji, Arsya, wajahnya dinampakkan semua ya, biar Ustaz bisa mengabsensinya ini. Teguh Farhan, Shalil Fazri, Naufal Musyafa, Amar Rajan. Wajahnya dinampakkan. Nanti yang ikut Zoom ini nilainya lebih ya daripada yang nggak ikut Zoom. Haji, Nugraha, Naufal, Tengku Farhan. M. Amar. Farel, mana wajah antum Farel? Oh ya. Nico, Shalil Fazri, wajahnya. Saimin, mana wajah antum? Saimin. Nah, udah mandi belum? Belum. Iya, pantesan lah. Beleknya dilap dulu tuh. Maaf ya, wajah Ustadz gak nampak ini karena kameranya dipakai. Dengar suara Ustadz aja ya. Arsya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas 8. Hakim, wajahnya Hakim. Hakim. Ya, anak-anak Ustadz sehat semua? Nah, ya, jawab dengan jujur lagi ya. Sudah bosan gak dengan daring ini? Bosan kali ya. Jadi kayak mana lah kita buat pembelajaran ini biar gak bosan? Oh, praktek kita praktek. Oh, coba angkat tangan yang mau praktek. Angkat tangan dulu. Oh, Hakim mau praktek, Hakim. Praktek, yo ambil posisi push up sekarang yang mau praktek. Hakim, Farel, ayo. Siap push up, sit up. Siap sit up, pull up. Siap itu lompat-lompat. Tapi katanya mau praktek. Ustadz bingung Ustadz, biar kalian ini cemana ya.
biar nggak boring gitu. Kalau Ustadz mempelajari ini materinya kita tentang senam, bosan juga ya kan tentang senam. Sama juga SMP dulu senam juga. Cerita apalah kita ini biar nggak boring, biar nggak bosan. Coba Ustadz minta ide dari kalian dulu. Seandainya kalian jadi guru, seandainya kalian di posisi Ustadz, apa yang kalian ajarkan sekarang ini? Biar siswa-siswanya nggak bosan. Ada ada punya ide? Amar, apa idenya Amar? Kira-kira Amar? Nggak tahu ya. Coba ada punya ide? Kira-kira antum di posisi Ustadz, apalah kira-kira ini yang biar muridnya nggak boring, biar nggak bosan? Ada ide? Oh, ini udah pada keluar kan? Udah pada keluar semua, udah bosan melarikan diri. Nah, tinggal berapa orang? Tinggal Aji sama si Usaimin aja yang masih bertahan. Oh, Ustadz mau bertanya lain ya. Kira-kira antum semua udah siap divaksin nanti? Antum semua udah siap divaksin? Vaksin COVID. Kalau itu syaratnya biar kita boleh apa? Tatap muka kayak mana? Hah? Mati enggak sih? Cuma penyakitan paling. Mati enggak? Cuma penyakitan mungkin. Tapi sepertinya itu nanti akan diwajibkan. Biar gratisnya tuh, gratis lah. Kalau nggak mau didenda 100 juta. Kalau nggak mau didenda. Ya mudah-mudahan lah nanti vaksinnya itu tidak berbahaya ya. Vaksinnya mudah-mudahan tidak beresiko sama tubuh kita. Ya macam Pak Jokowi ya kan, Pak Edi Rahmayadi udah divaksin. Ya mudah-mudahan lah mereka jujur. Yang disuntikkan itu memang vaksinnya. Kira-kira inilah waktu saat daring sekarang. Mata pelajaran apa yang paling membuat kalian itu pusing atau berat gitu? Mata pelajaran apa? Hah? Hot? Mata pelajaran apa? Mata pelajaran apa, Parel? Mata pelajaran apa yang paling sulit, paling membuat pusing selama daring ini? Kenapa? Ya alasannya maksudnya Ustaz bukan pingin mengorek-ngorek apanya beliau, apanya kira-kira yang membuat apa. Jadi bisa jadi pelajaran juga untuk Ustaz. Apa yang membuat gak enak? Gak enak. Sama ustadznya atau sama pelajarannya? Oh, pelajaran yang kurang ya. Ngapal ya. Pelajaran apa yang paling banyak ngapal? Tapi 1 minggu harus berapa ayat hafal? Iya ya.
Ya tapi semangat aja lah bang. Memang gini, antum tidak kayak mana ya Ustadz ngomongnya ya. Karena antum belum di posisi kayak Ustadz. Ustadz dulu kalau suruh milih bang, Ustadz dulu suruh milih, Ustadz akan belajar jurusan agama, nggak pelajaran penjas. Karena setelah Ustadz pelajari penjas, aduh suara anak-anak siapa itu ya? Anak siapa itu? Tolong diamankan dulu anaknya itu. Tolong kalau itu adiknya suaranya dimatikan aja ya, suara handphonenya biar nggak kedengaran sama kawan-kawan yang lain. Nah, macam Ustadz dulu kan ngambil jurusan waktu S1 ngambil jurusan olahraga. Di situ Ustadz belajar main bola, main voli, belajar olahraga lah gitu kan. Kemudian lanjut lagi S2 ngambil olahraga. Tapi ya gitu, Ustadz tidak belajar ilmu agama. Malunya kenapa? Contohnya pada saat Ustadz ada waktu mau menikah Ustadz disuruh sama mertua, ya kamu aja San yang apa ya, nanti setelah sebelum akad dengan istri Ustadz kan, kamu baca Al-Quran, kata mertua Ustadz ya kan. Ada hafalannya kan? Ustadz malu lah kan, coba gak ada hafalan, baca Quran Ustadz pun gak bagus, tajwidnya salah segala macam, malu kita, malu lah ya, itu tadi atau belum merasakan ya. Malu, aduh malu gitu kan. Sementara keluarga Ustadz ini dari orang-orang yang agamanya bagus lah gitu kan. Mertua Ustadz itu, mertua laki Ustadz seorang penceramah meskipun belum salafi. Mertua perempuan Ustadz itu seorang guru agama. Nah gitu, malu lah Ustadz, gak bisa kita mau nikah, misalkan mau nikah minggu depan atau sebulan lagi, gitu di situ kita belajar baca Quran, mana bisa, nggak bisa. Ustaz waktu itu jaraknya sebulan atau 2 bulan, nggak bisa lah, mana tertangkap kita itu kan. Sementara Ustaz masih bacaan Al-Fatihah aja berantakan, disuruh baca Al-Quran. Nanti pas acara akad mau nikah, akad nikah, nggak bisa Ustaz bilang, ya disepelekan lah kita, ya kita pun malu gitu kan. Nah, udah saat gitu, udah itu lagi belum saat selain itu waktu sudah menikah, ya Ustadz nggak bisa baca Quran, jadi imam nggak bisa, bacaannya malu karena kalah sama bacaan istri Ustadz. Istri Ustadz kalau dibilang udah lancar lah gitu kan, ngajar tahfiz juga, ngajar anak-anak tahfiz. Ustadz nggak bisa baca, ya kita malu lah kan, malu. Terakhir Ustadz belajar baca Qurannya pun sama istri. Nah, jadi maksudnya apa dari cerita ini, anak Ustadz nanti jangan sampai malu seperti Ustadz gitu kan, tidak bisa membaca Al-Quran atau hafalan yang gak ada. Nanti malu kita sama mertua ditanya berapa juz, gak ada hafalan, bacaannya pun gak bagus, misalkan seperti itu kan. Gitulah, nanti kan antum sebagai seorang imam, antum nanti jadi seorang imam, jangan sampai ketaatan antum kalah sama ketaatan istri. Nah, nggak didengarin antum nanti. Misalkan antum sholatnya cuma 5 waktu, itu pun terlambat, ya kan? Kadang-kadang mau misalkan bolong. Nah, antum nggak bisa ngatur istri antum nanti, dek, gini, kamu belajar masaknya yang enak. Rajin cuci piring, harus bangun pagi, ya nggak bisa. Kita nyuruh istri bangun pagi jam 4 misalkan bekerja, tapi kita bangunnya pas-pas ajan, ya nggak bisa. Kita harus duluan, kita harus jadi contoh untuk istri. Kalau nggak, istri kita itu nggak bisa diatur nanti, nggak bisa diatur seperti itu. Sama juga seperti antum punya orang tua, misalkan mudah-mudahan orang tua di sini, orang tua antum semua bisa, enggak yang seperti Ustaz ceritakan ya. Misalkan orang tua ini dia tidak pandai tidak pandai baca Quran, sholatnya pun bolong-bolong. Tapi misalkan orang tua itu menyuruh anaknya rajin sholat, rajin baca Al-Quran,
harus sekolah berprestasi. Sementara dia tidak mencontohkan, itu anaknya nggak mendengarkan. Alah bapak aja kayak gitu, masih kayak gitu kan. Nah, artinya apa? Mumpung antum masih masih belum memikirkan keluarga ya, belum memikirkan anak istri, ya udahlah antum mau nggak mau udahlah ikuti aja lah pembelajarannya itu ya. Yang sulit meskipun nggak enak udah ikuti aja. Mudah-mudahan nanti itu jadi bekal antum ketika berkeluarga nanti. Ya. Waktunya lebih enak sekarang. Nanti kalau antum sudah bekerja nggak ada lagi waktu untuk belajar, sulit untuk belajar. Nanti antum mikiri biaya listrik kalau udah berkeluarga itu kan, biaya air, biaya uang belanja, mikiri anak. Nah, susah belajar lagi. Susah belajarnya. Ya meskipun boring, bosen, ya ikuti aja lah. Ya ikuti gitu. Sama kayak misalkan mama di rumah masak nggak enak, awak makanannya nggak suka sambel, tapi mama awak masak sambel. Awak tak suka makan sayur rebus, sayur sop, tapi mama awak masak sop. Awak nggak suka mama awak masak sayur daun ubi, tapi mama awak masak sayur daun ubi. Ya udah makan aja. Makan aja. Ya kan? Nanti kalau nggak makan kita lapar nggak makan gitu kan. Nanti kalau kita kebiasaan seperti itu pun tempat orang nanti kita susah gitu kan. Misalkan antum tinggal, nah ini anak pondok ini, mungkin banyak anak pondok yang kaget. Misalkan di rumah dia makanannya yang maunya dia dimasak mamanya. Tibalah anak pondok, aduh masak super mie, ya kan? Masak super mie, kemudian ikannya misalkan kecil atau nasinya keras, ya kan? Ya udah biasakan aja makan. Harus kita ikuti aja, kita syukuri kayak gitu. Sama seperti daring ini, memang bosan ya kan? Ustaz mengerti, paham Ustaz. Ya bosan, tapi udah ikuti aja lah, jalani. Mau sambil belajar kalian menguap, ya itu wajar. Mana bisa kita salahkan orang menguap ya kan? Misalkan ini sambil daring, ada yang mau buang angin ya kan? Ya udah buang angin aja. Ya Nopal. Ya kan Nopal? Ya Nopal. Gak dengar suaranya Nopal, aktif kan Nopal suaranya? Ya Nopal. Gak dengar suaranya Nopal. Halo Nopal. Dengar apa kata Ustaz? Nah dengar ya. Iya jalani aja ya, enak gak enak jalani. Ya. Toh juga nanti akan berakhirnya nih, berakhir 2 tahun lagi kalian tamat, ya kan? 2 tahun lagi tamat dari sini, masuk kuliah. Setelah kuliah cari pekerjaan. Setelah dapat pekerjaan terus apa kelanjutannya? Haji. Setelah dapat kerja terus kawin ya. Yakin sampai kawin? Insyaallah. Kalau panjang umur. Ya doa, nggak usah bercanda kok. Ya, saya doain semua di sini nanti dapat istri-istri yang soleha, ya, yang cantik-cantik, ya kan? Istrinya 4, cantik-cantik pula semua itu. Mau nggak istrinya 4 cantik-cantik semua? Mau nggak Amar? Mau, Paril yang jawab. Ya. Manusiawi ya nggak masalah kalau ekonominya cukup, ilmunya cukup, ya nggak masalah. Tapi antum harus ingat, menghadapi wanita itu kan sulit, ya kan? Wanita diciptakan akalnya pendek ya Faril ya. Iya, ya antum kalau mau tahu wanita ya
Antum perhatikan aja kalau antum naik motor di belakangnya, lampu kanan, lampu kiri, lampunya tangan ke kiri tapi belok ke nah, itu nanti siap-siap antum. Kalau iya kalau antum tiada mau berniat adut atau kayak gitu ya tuh siap-siap lah. Nah, dia bilang A belum tentu A. Dia bilang benar belum tentu benar, dia bilang salah belum tentu salah. Dia bilang dia diam belum tentu itu salah atau benar. Pokoknya antum pandi-pandi lah. Harus sabar. Ini apa ini Muhammad Hakim nih? Kucing di gambar. Hakim. Kucing siapa itu, Kim? Kucing siapa itu? Betina ya kelihatannya ya. Oh jantan. Ya. Nah itu tadi ya. Ya nikmati aja lah pelajaran ini. Intinya satu, kalau antum seperti ini jangan selalu melihat ke atas ya. Misalkan kita dikasih daring seperti ini pembelajarannya, antum melihat anak-anak yang pembelajarannya nggak daring, kan ada yang masuk dia tatap muka kan? Ada nggak siswa yang tatap muka? Yang di sekolah yang tatap muka ada kan? Contohnya Ustadz mengajar tatap muka juga, tapi bukan di sekolah Lunuha. Ustadz mengajar di sekolah Islam Al-Fadli namanya, di Jalan Eka Surya. Ya Ustadz tatap muka itu, setiap hari Kamis Ustadz masuk. Nah, tapi mengapa mereka dimasukkan tidak daring? Salah satunya mungkin kita lihat, oh kok enak kali orang ini gitu kan. Sebenarnya enggak, bukan gara-gara itu. Orang itu pun nggak mau seperti itu. Ya, kalau bisa daring ya daring juga. Karena apa? Sekolahnya tidak ada menyediakan komputer seperti Ustadz ini. Ada komputer nih bisa tatap muka, bisa kayak gini nih, bisa zoom. Kemudian mereka siswa-siswanya itu menengah ke bawah ekonominya, ya menengah ke bawah. Jangankan untuk membeli handphone, untuk zoom gitu kan. Mereka membayar uang sekolah aja tidak bisa gitu. Membayar uang sekolah sampai 1 semester kadang-kadang nggak bayar. Nah. Maka dari itu orang itu dibuat tatap muka kayak gitu. Nah itu alasan pemerintah membuka sekolah yang dia tarafnya menengah ke bawah lah ekonominya. Kalau sekolah-sekolah besar ada yang buka, setahu saya nggak ada. Ada sekolah besar yang buka. Di mana? Dah apa? Pas penjasnya aja masuk. Sekolah apa itu? Sekolah apa? SMA 2? Oh iya ya, coba nanti satu usulkan lah kalau memang kayak gitunya. Kalau memang bisa, tapi di sini pun mau praktek di mana antum? Di sini lagi besi-besi sama batu-batu ini di lapangan kita dibuat, mana bisa? Anak semansa masuk semua pakai gelombang gitu. Penjas saja kan. Tapi kita kok kita buat Bang Parel, nggak bisa. Kita di parkir dibuat tempat batu-batu untuk pembangunan masjid, di lapangannya juga nggak bisa kita. Ya sabar-sabar lah Bang ya. Nggak bisa juga kita buat seperti itu. Lapangan futsal. Bayar lah, mau antum bayar? Bayar lapangan lagi nanti kita, mahal lah. Nah ini Ustadz 11, 20, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Udah bisa Pak ya? Enggak, Ustadz. Bentar dulu Pak ya. Ini Ustadz putar dulu ya video tentang senam lah ini ya. Sebentar aja nih, paling berapa menit lah ini, Ustadz cepatkan ini. 4 menit aja, 4 menit. Nah ini mengulang aja nya. Sebenarnya kita materinya ini tentang senam. Nanti materinya ini tentang senam ini, headstand, kopstand, Ustadz buat nanti ujian PTS lah. Ya, ujian PTS nanti tentang senam. Ini udah headstand kemarin itu kita nih, waktu SMP udah.
Yang ke dinding paling udah ya, ke dinding udah? Belum juga? Hah? Nah ini senam ini, namanya senam headstand ini. Bisa nanti PTS ujian ini kan, praktek. Bisa nggak antum melakukan ini? Bisa ya? Hah? Di tempat tidur aja. Nanti melakukannya di tempat tidur, jadi nggak berisiko. Nah ini namanya headstand. Selanjutnya ini namanya handstand. Kalau tadi pakai kepala, ini hanya tangan aja. Bapak bisa gini Pak? Bisa gini headstand. Dulu masih muda. Jalan di sana. Bisa dulu jalan ya? Sambil jalan ya? Dulu kan anak hobi breakdance. Oh dulu bisa. Berarti Bapak Dulu terkenal ini. orang seni dulu baru. Jalan sendiri itu. Kan pernah tanding sama yang antar lorong. Ya. Anak breakdance tuh anak jagonya yang jalan gini. Kaki di atas. Oh Lama gitu. tuh anak buat. Bisa ya. Gitu bisa. Berarti kuat nih Bapak. Kayak gitu dulu. Iya langsung kuat nih. Kalau anak nggak bisa, nggak kuatnya nah. Kalau yang nahan di dinding sama itu. Nah, gampang itu ya. Jalan aja udah bisa balik ke dinding. Handstand. Karena nggak mau. Anak Dulu ya. masih yakin tapi anak nggak mau cobanya. Bahaya. Berarti orang seni tuh Pak. Bener-bener. Anak dulu atletik lah istilahnya. Istilahnya atletis lah. Istilah atletis itu hobi olahraga. Dulu ada. Breakdance tuh nari gitu hobi juga Pak. Breakdance dulu karena musim itu jadi trikot. Nah, breakdance itu. Tapi itu aneh keras-keras lah yang jalan. Masih ikut kan? Musim breakdance tahu kan? Tahu. Nah ini meroda ya, itu gerakan meroda. Tahu lah antum meroda ya. Yang terakhir ini dia gerakan rolling, lanjut ke lenting ya, guling lenting. Berguling langsung lenting. Oh, ini Bapak pun tahu juga nanti nih. Dia langsung bangkit gitu. Berguling langsung lenting kayak Jet Li lah. Ini koper loh namanya. Tuh, oh gitu. Gitu. Bisa juga lah Pak ya. Dari tidur anak. Dari tidur ya. Sambil diri gitu. Ya. Bela diri gitu. Sekali lagi ya. Ini terakhir nih, lama habisnya. Nah, nanti diantara gerakan tadi ini, di situ nanti Ustadz buat ujian PTS ya. Nanti Ustadz pilihkan lah yang kira-kira antum mampu lah. Kalau yang terakhir tadi itu susah nggak kira-kira Ji? Susah Ji ya? Yang terakhir tadi susah ya? Susah ya. Ya udah nanti Ustadz pilihkan yang gampang-gampang lah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Apabila ada salah kata, Ustadz juga mohon maaf. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.